Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kawan-kawan semuanya, rekan-rekan yang insya Allah selalu sehat walafiat ya. Saya juga alhamdulillah demikian sudah kembali di tanah air, tetapi di karantina. Aduh, alhamdulillah 10 hari di dalam hotel terus. Cuman nggak enak ya, itulah nilai kebebasan itu luar biasa. Jadi tidak boleh keluar-keluar ini dari kamar hotel sampai nanti tanggal 17. Oke, rekan-rekan sekalian, topik pembahasan kita pada pertemuan perkuliahan kita hari ini adalah tentang hubungan sipil militer ya, civil military relations ya. Nah, ketika kita berbicara tentang hubungan sipil militer itu kita mulai dengan konsep yang baru ya. Konsep ini sebagaimana yang nanti Anda bisa baca di dalam bukunya Samuel Huntington, saya sudah berikan ke Dila, semoga sudah bisa di-download ya. Jadi yang dimaksud hubungan ini adalah bagaimana militer itu ya, dua-duanya lembaga dan atau institusi dan personilnya atau prajuritnya itu betul-betul bisa menjadi profesional seperti layaknya sipil ya. Jadi konsep hubungan yang dimaksud ini bukan bagaimana kerjasama militer dan sipil ya, tetapi bagaimana menjadikan militer itu ya atau prajurit itu, institusi militer dan prajurit itu betul-betul profesi ya, maksudnya betul-betul mempunyai profesi gitu ya, yang memang itu adalah institusi ketentaraan dan yang itu adalah memang seorang prajurit gitu ya. Oke, jadi itulah konsep yang akan kita pelajari. Tentu saya tidak se-expert beberapa tokoh ya, termasuk guru saya dulu di S2 UI ya, yang memang ahli di dalam hubungan sipil militer ini ya, tetapi saya sedikit membawa topik ini sebagaimana yang telah kita sepakati di dalam RPS ya, rencana pembelajaran semester. Topik ini akan saya berikan dan mungkin masih pada dataran konsep, tapi semoga itu sudah bisa sedikit memberikan keilmuan pada kita. Nah, kita mulai dari definisinya dulu. Jadi yang dimaksud dengan civil military relation is one aspect of national security policy. The main of national security policy is to enhance the safety, ini maksud saya, of the nation's social, economic, and political institution against threat arising from other independent. Jadi yang maksudnya adalah hubungan sipil militer ini menjadi sebuah aspek penting ya di dalam kebijakan keamanan nasional. Nah, tujuan dari kebijakan keamanan nasional ini tentu untuk memperkuat, memperkokoh ya, to enhance ya. Ya, pada apa? Pada keamanan nasional dalam bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik gitu ya. Terhadap apa ya? Terhadap ancaman ya, yang mungkin datang dari negara yang lain. Nah, itu definisi yang paling utama ya. Mengapa harus ada hubungan sipil militer itu ya? Mengapa institusi TNI ya, kalau di kita namanya TNI ya, kalau di negara lain mungkin berbeda. Kalau di Amerika US Forces ya, misalkan seperti itu. Nah, dalam konteks kita pelajaran kita tentu kita mengambil contoh TNI ya. Nah, bagaimana membuat hubungan sipil militer itu ya yang betul-betul akan menjadi profesional? Konsep inilah yang ditawarkan oleh Samuel Huntington ya. Jadi officership as profession ya, kepegawaian ya. Maksudnya kepegawaian yang dimaksud ini adalah ya menjadi seorang prajurit itu ya adalah sebuah profesi ya. Dan kemudian TNI ya sebagai institusi ketentaraan ya itu adalah sebuah kesatuan korps ya yang apa dua-duanya harus profesional ya, professionalism and the military. Nah, dalam konteks memahami institusi dan prajurit
yang profesional, ya, Samuel Huntington ini memberikan definisi seperti ini. Sebentar, ini nggak bisa ini. Jadi the modern corps, ya, atau institusi, ya, kesatuan yang modern, ya, itu adalah sebuah body, ya, sebuah agen, sebuah lembaga yang profesional. Sementara modern military officer atau prajurit itu, ya, yang modern, itu adalah orang-orang yang profesional, a professional man itu, ya. Jadi untuk menjadikan hubungan sipil militer, yaitu bisa bekerja baik dan menjadi betul-betul profesional, maka dua-duanya harus modern, ya. Harus kekinian lah, maksudnya modern itu, ya. Nah, bagaimana membuat kekinian atau membuat modern itu? Nah, dia mencontohkan seperti ini. Jadi misalkan ada seorang sculptor gitu ya, atau yang pembuat patung-patung itu, atau stenografer, atau pengusaha. Stenografer itu yang tukang pencatat-pencatat itu, penulis-penulis. Kemudian entrepreneur, pengusaha, atau advertising, copywriter, ya, atau mereka yang bergerak di bidang masalah iklan-iklan itu, ya. Nah, mereka itu semua kan mempunyai fungsi dan mempunyai profesi yang secara alamiah memang dia kuasai, ya. Seorang pemahat, pembuat patung, tentu dia mempunyai jiwa seni. Seorang stenografer, dia tentu mempunyai keahlian bagaimana menulis cepat, gitu, ya. Demikian juga seorang pengusaha, entrepreneur, dia tahu bagaimana membuat strategi memenangkan pasar, membuat produk, nah gitu-gitulah. Nah, itulah yang diibaratkan, ya, expertise seperti itu, keahlian itu, ya, itu juga dipunyai oleh seorang prajurit dan oleh sebuah kesatuan gitu. Apakah saat ini kesatuan dan prajurit itu tidak modern, Pak? Bisa jadi ada pertanyaan seperti itu. Ya, bisa jadi menurut Samuel Huntington iya gitu. Makanya dia mengatakan di akhir dari ini, dari sebentar saya, oke, bisa dipindah apa enggak ini ya? Oke, nggak bisa. Di akhir dari paragraf yang di bawah ini, profesionalisme itu, ya, distinguishes, ya, membedakan the military officer, prajurit-prajurit hari ini, ya, today, from the warrior of previous age, ya, dari prajurit-prajurit yang bermental pejuang, ya, warrior gitu ya, tukang perang gitulah, di masa yang lalu gitu. Jadi mungkin dulu tuh yang namanya prajurit ya udah tukang perang aja gitu ya. Tapi saat ini nggak bisa, mereka harus mempunyai perubahan mindset gitu ya. Karena pun toh berperang sekarang juga hampir jarang itu tentara terjun langsung. Coba lihat itu beberapa perang yang sudah terjadi, ya. Mereka pakai drone, mereka pakai misil, ya, mereka pakai apa itu yang di laut itu, yang di torpedo itu. Ya, sudah hampir tidak menggunakan manusia. Tetapi tentu mereka itu, ya, tadi drone, torpedo apa itu tentu dijalankan oleh manusia, ya, dijalankan oleh prajurit, dan itu tentu harus ada keahlian, dan itu tentu harus ada profesionalisme. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana sipil militer, hubungan sipil militer itu, ya. Nah, lebih jauh rekan-rekan sekalian, apa yang dimaksud dengan profesionalisme itu, ya, minimal ada tiga konsep, ya. Tadi konsep besarnya mengenai bagaimana hubungan sipil militer itulah untuk apa? Untuk memperkuat kebijakan keamanan nasional, ya. Nah, sedangkan konsep profesi yang dimaksudkan tentara atau kesatuan yang modern profesional, prajurit yang modern dan profesional itu seperti apa? Oke, saya geser ke bawah. The first step, ya,
langkah yang pertama in analyzing professional character, ya, dalam menganalisis tentang karakter profesional itu, ya, atau dalam, ya, dari kesatuan yang modern, ya, itu is to define adalah untuk mendefinisikan profesionalisme, ya. Jadi memang profesionalisme itu dalam kata lain, ya, itu memang adalah ada karakter yang profesional, ya, itulah namanya profesionalisme. Jadi kalau seorang dosen profesional, ya karakter profesional dosen itu apa gitu, ya, metode mengajarnya, cara menganalisis materi-materinya gitu loh. Nah, kalau tentara itu apa, seperti itu, ya. Tetapi secara umum dalam bukunya Samuel ini ada 3 ini, ya, expertise, ya, keahlian, responsibility, tanggung jawab, and corporateness, ya, dan kebersamaan, ya, atau unitas itu, ya. Jadi 3 hal ini, ya, ketika lembaga maupun personil, ya, prajurit itu ingin menjadi profesional, ingin menjadi modern, maka dia harus mempunyai 3 hal ini, mempunyai expertise, mempunyai tanggung jawab, dan mempunyai kebersamaan. Nah, yang dimaksud dengan tanggung jawab, expertise, ya, atau keahlian itu apa? The professional man, ini lihat, ya. Jadi seorang yang profesional itu adalah orang yang ahli dengan specialized knowledge, ya, dengan pengetahuan yang khusus, ya, dan keterampilan, ya, in a significant field of human endeavor, ya. Jadi ini kita mau bicarakan masalah tentara, ya, yang profesional atau prajurit yang profesional, ya. Kita tidak membicarakan saya sebagai dosen atau Anda sebagai mahasiswa. Mahasiswa juga kan harus profesional, dosen harus profesional, universitas kita harus profesional gitu, ya, semuanya. Tapi dalam konteks apa yang topik kita bicarakan ini adalah tentara, ya, apa namanya itu, institusi dan prajurit, ya, dan personilnya gitu. Nah, jadi dia harus mempunyai pengetahuan, ya, harus. Oleh karena itu makanya kalau tentara itu hanya, mohon maaf, ya, akademi itu menurut saya memang kurang, ya, harus sarjana dia itu, ya. Apalagi yang masih SMA gitu, waduh, itu harus betul-betul terus mengasah melalui pendidikan, ya, karena itu penting, ya. Expertise itu penting dan itu tidak kecuali diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Hanya 2 jalur itu, ya. Ya, oh bisa Pak belajar mandiri dan sebagainya. Iya, itu kan tetap belajar namanya kan. Itu. Oke. Jadi dia harus mempunyai knowledge, specialized knowledge and skill, ya, dan keterampilan, ya, yang signifikan dengan human endeavor. Human endeavor itu apa ya, kebutuhan atau kesesungguhan orang, ya, endeavor itu, ya. Jadi manusia sebenarnya itu apa? Nah, itu endeavor namanya. Jangan dibaca endeavor, ya, endeavor membaca dalam ini maksudnya, ya, endeavor. Nah, his expertise is acquired, ya. Keahlian dia itu disyaratkan atau dibutuhkan only by prolonged. Nah, persis seperti yang tadi saya sampaikan. Prolonged education and experience. Jadi pendidikan yang panjang, ya, dan pengalaman juga, ya, yang hanya dari situlah expertise itu didapat, keahlian itu didapat, ya. Ini saya mohon maaf juga, saya menjadi dosen ini kan termasuk yang baru-baru juga, ya. Saya kan puluhan belasan tahun kerja dengan kedutaan gitu, ya. Tapi insya Allah kalau dulu juga saya seorang dosen gitu, ya. Ya, begitu juga dengan TNI, dengan prajurit gitu, ya. Jadi pengetahuan dia yang banyak, yang bagus, yang diperoleh dalam waktu yang panjang gitu, ya. Nah, dan pengalamannya, nah, itu akan menjadikan dia sebagai seorang yang berkarakter, ya, mempunyai keahlian itu gitu. Nah, yang paling utama untuk membedakan apakah seorang itu mempunyai expertise, ya, apakah seorang prajurit itu mempunyai karakter keahlian itu di sini, ya. Jadi dia terbedakan layman, orang yang biasa gitu, ya, ya,
dengan apa yang memang dia nanti atau seseorang itu memang dia miliki keahliannya gitu. Jadi layman ya, ini kan orang biasa ya. Orang biasa itu artinya ya orang yang tidak pernah mendapatkan pendidikan, orang yang kurang di dalam pengalaman gitu ya. Jadi memang dia tidak mempunyai keahlian apapun. Nah, itu yang membedakan seseorang ketika apakah dia itu profesional ya apa tidak, itu di situ membedakannya ya. Ketika dia berbeda dengan orang yang biasa-biasa saja atau orang umum ya, maka dia sudah bisa dikatakan sebagai orang yang mempunyai expertise, yang mempunyai keahlian ya. Termasuk mahasiswa itu tentu seorang yang mempunyai keahlian ya. Mana mungkin Anda bisa mendapatkan tentang atau mempunyai pengetahuan tentang sipil militer, hubungan sipil militer misalkan kalau Anda tidak kuliah ya bersama saya saat ini, misalkan seperti itu. Oke, itu yang pertama, expertise. Yang kedua, responsibility, ya, tanggung jawab ya. Jadi ketika seseorang itu sudah mempunyai expertise ya, mempunyai keahlian ya, mempunyai pengetahuan, mempunyai pengalaman, nah dia bertanggung jawab ya terhadap apa yang dia ahli itu ya. Jadi seorang tentara, seorang prajurit ya dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi keahlian dia gitu ya. Keahlian dia di bidang strategi, keahlian dia di bidang misalkan yang angkatan udara ya, menerbangkan pesawat, atau ketika di angkatan laut berenang dan lain-lain lah ya. Jadi keahlian-keahlian yang harus dipunyai oleh seorang prajurit itu ya. Nah, itu harus dipraktekkan ya. So the professional man is a practicing expert ya. Jadi seorang ahli yang harus mempraktekkan. Jadi tidak bisa ketika Anda mempunyai atau ketika seseorang itu mempunyai keahlian tapi dengan keahliannya itu dia diam saja ya, dia tidak pakai keahliannya itu ya. Ketika dia ahli dalam membuat strategi, dia tidak pernah membuat strategi di dalam berperang, tidak pernah membuat strategi di dalam misalkan gitu ya invasi dan lain-lain lah, kita tidak tahu itu. Nah, demikian juga ketika misalkan kita berbicara tentang profesionalisme sipil gitu ya, apakah dia ada di bidang kesehatan atau pendidikan atau hukum misalkan itu ya. Nah, yang penting ya di dalam responsibility ini adalah keahlian-keahlian yang seseorang itu punya, keahlian-keahlian seseorang atau pengalaman-pengalaman orang yang itu punya, itu bagaimana dia itu memberikan fungsi kepada masyarakat ya. Nah, functioning of society. Cerita ini menarik ya, meski agak sulit untuk bisa diterima mungkin ya. Jadi Huntington ini mengatakan seorang peneliti kimia, ya ahli kimia itu, kalau di dalam bayangan kita termasuk dalam bayangan saya ya, saya sendiri itu pasti dia seorang ahli kan, ahli kimia gitu. Tetapi menurut Huntington ya di dalam bukunya itu The Soldier and the State itu ya yang saya kutip di sini ya, dia dikatakan is not a professional man. Ya. Jadi seorang peneliti kimia itu menurut dia bukan seorang yang profesional gitu. Dengan satu alasan aja. Mengapa? Karena orang-orang ini yang ahli-ahli kimia itu dia hanya bertanggung jawab pada DuPont. DuPont ini salah satu perusahaan kimia terbesar di Amerika ya. Produknya juga sampai di negara kita ini ya. Obat-obatan itu. Dan Biro untuk standar. Jadi ketika dia melakukan penelitian ya, menggunakan keahliannya, menggunakan ilmunya gitu, tapi itu tidak diberikan untuk masyarakat gitu. Itu dia maksudkan hanya untuk pekerjaannya dia, untuk DuPont atau untuk bagaimana mendapatkan standar untuk hasil penelitiannya itu. Oleh karena itu, tanggung jawabnya seorang peneliti kimia ini ya itu tidak kepada masyarakat, meskipun nanti obatnya itu akan dikonsumsi oleh masyarakat ya, tetapi apa yang dia kerjakan
apa yang menjadi expertise dia, apa yang menjadi keahlian dia itu bukan diperuntukkan masyarakat, tapi untuk perusahaan gitu. Oleh karena itu menurut Huntington yang seperti itu ya itu tidak profesional gitu ya. Karena kunci responsibility ini, tanggung jawab ini harus kepada society ya. Nah, kalau tentara tentu ya, tentu tentara itu tanggung jawabnya pada negara ya. Negara itu adalah kita, rakyat ada di dalamnya. Ya, society ada di dalamnya. Nah, makanya tanggung jawab seorang prajurit, tanggung jawab sebuah lembaga atau institusi ketentaraan itu ya, itu sudah menjadi sebuah standar untuk menjadi profesional. Karena di situ ada tanggung jawab, yang tanggung jawab itu adalah diperuntukkan pada masyarakat gitu ya. Oke, itu yang kedua ya. Jadi setelah punya expertise, punya knowledge, punya experience ya, kemudian dia praktekkan dengan tanggung jawab, dan tanggung jawab itu kepada masyarakat ya, pada negara kalau tentara itu. Ya, kuncinya di situ. Nah, baru kemudian kalau sudah punya expertise, dipraktekkan secara bertanggung jawab, maka mereka harus berada dalam sebuah kebersamaan, corporateness. Ya. Makanya institusi apapun dia, ya, institusi ketentaraan, institusi universitas, gitu ya, institusi LSM gitu ya, pokoknya yang mereka itu unifying, mengelompokkan gitu ya, membersamakan gitu members ya atau anggota. Nah, itu sebagai sebuah cerminan juga ya keprofesionalan gitu. Jadi dapat dikatakan sebenarnya ya kalau pekerjaan itu adalah untuk individu saja ya, tidak dalam sebuah corporateness ya, itu susah untuk dikatakan sebuah profesi gitu ya. Apa ya kira-kira contoh yang tepat itu ya. Artinya kita itu harus berada dalam sebuah kelompok gitu ya. Jadi expertise kita, responsibility kita itu ada dalam sebuah kebersamaan. Nah, itulah yang nanti bisa disebut sebagai adanya profesionalisme itu ya. Nah, lagi-lagi di sini yang disebut corporateness ini adalah the members of a profession share a sense ya, of organic unity and consciousness of themselves as a group apart from laymen. Nah, itu. Jadi memang kita harus berada di dalam sebuah kelompok gitu ya, di dalam sebuah grup ya. Tidak seperti yang kalau masyarakat umum itu kan memang rata-rata itu individu ya. Maksudnya individu itu ini memang terlalu konsep barat ya. Maksudnya individu itu adalah dia berada dalam kepentingannya dia sendiri ya, tetapi yakin bahwa semua itu dijamin oleh negara gitu ya. Nah, ini memang konsepnya sangat sangat barat ya. Jadi barat itu sebenarnya bukan selfishness ya, bukan kesendirian gitu ya, tetapi sebenarnya individualism ya, itu berbeda antara selfish ya dengan individualism ya. Jadi hampir mirip-mirip ya, maksudnya sendiri, semuanya sendiri ya, sangat sangat mandiri gitu. Nah, kalau kita itu kan enggak ya, masyarakat kita hampir semua suku di Indonesia itu kan mereka selalu berada dalam kelompok itu. Bahkan kalau orang Jawa, kalau ada yang orang Jawa sering dengar itu apa itu proverbnya ya, peribahasanya itu mangan ora mangan sing penting kumpul. Nah gitu, makan tidak makan yang penting itu berkumpul. Itu berbeda dengan suku yang sana itu ya. Wah, itu nanti bisa mati bersama-sama gitu.
Jadi kalau mereka itu ya tidak penting kumpul, yang penting bisa makan gitu. Ya, makanya mereka merantau kemana-mana. Nah itu karakter kesukuan aja gitu. Nah ini hubungannya dengan corporateness itu di situ ya. Jadi harus ada dalam sebuah kelompok gitu ya. Makanya kan seperti di apa militer itu kan luar biasa ya jiwa korsanya itu ya, bagaimana mereka berada dalam satu kelompok dan seolah itu menjadi sebuah keluarga gitu. Jadi oke rekan-rekan, sedikit saya agak slow dulu ya. Jadi 3 konsep profesional ini penting ya untuk kita bisa memahami bagaimana hubungan sipil militer ya. Jadi bagaimana militer itu, prajurit itu ber berofficership gitu tadi ya. Bentar, di sini. Oh, sorry. Ya, berofficership. Nah, nih. Ya. Ya. Jadi bersipil gitulah ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi. Sudah berapa menit ini? Semoga tidak terlalu panjang. Wah, udah 25 menit. Oke, ini tadi 3 konsep ya, bagaimana profesional ya di dalam lembaga ketentaraan ya dan individu ya atau keprajuritan. Nah, ini lebih mengkhusus sebenarnya. Jadi ketika seorang prajurit ya itu betul-betul modern dan profesional itu ya, itu bisa merenungkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Jadi, what is the specialized expertise of the military officer ya. Jadi apa keahlian-keahlian dari seorang prajurit itu. Kemudian is there any skill common? Ya, apakah ada apa namanya? Keahlian-keahlian yang umum ya, ya oleh setiap anggota ini prajurit ya, yang dia and yet not share with any civilian group ya, yang dia itu apa namanya ini and yet not share with any civilian group, maksudnya itu share dalam konteks bukan membagi tetapi ada kemiripan begitulah maksudnya ya. Apakah ada keterampilan-keterampilan yang secara umum ya yang para prajurit itu bisa miliki seperti orang-orang sipil. Nah, gitulah kira-kira ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa untuk mengukur seberapa profesionalisme ya, prajurit gitu ya. Nah, sudah dijawab juga oleh Samuel Huntington ini. At first glance, this hardly seem to be the case. Ya. Jadi sekilas pertama itu kayaknya susah untuk betul-betul menjawab 2 pertanyaan ini ya. Jadi apakah keahlian khusus ya, seorang prajurit itu ya untuk bisa dikatakan sebagai profesional dan modern begitu ya. Juga apakah ada ini ya any skill common itu tadi ya yang dimiliki atau apa ini keterampilan-keterampilan umum yang dimiliki oleh seorang prajurit itu yang tidak mesti share gitu ya, tidak mesti harus sama gitu, tapi mungkin ada sedikit apa kedekatan dengan orang-orang sipil ya di dalam kelompok itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu harus di apa istilahnya itu ya direnungi ya dalam level institusinya ya, dalam hal ini adalah kesatuannya kalau itu lembaga ya, atau pada individu-individunya ya,
atau di individu yang saya maksud di sini adalah prajuritnya itu sendiri. Nah, ketika dia sudah bisa merenungkan nilai-nilai itu tadi, minimal 2 ini, ya meskipun memang agak sulit ya menurut Huntington, tapi kalau dia bisa merenungkan itu dan betul-betul ya kembali pada konsep yang ini tadi, yang 3 tadi itu ya, expertise, responsibility, and corporateness, maka ya insya Allah baik lembaga maupun prajurit itu dia akan menjadi modern dan menjadi profesional seperti itu ya. Jadi saya kira di situ kembali pada bagaimana menjawab 2 hal ini ya. Nah, tentu Anda akan bisa, dan kalau memang Anda ingin betul-betul mendalami jauh, nah dibaca saja nanti buku yang sudah saya share ke Dela, yang tentu nanti Dela akan share pada rekan-rekan semuanya ya. Oke, saya kira demikian rekan-rekan sekalian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini berkenaan dengan pertemuan yang sudah ke-13. Aduh, ini cepat sekali ya, 1 semester. Nah, semoga Anda semua bisa mendapatkan hal-hal yang baru, ya knowledge yang baru yang berkenaan dengan masalah strategi-strategi di dalam studi di mata kuliah ini. Demikian, terima kasih. Thank you. Insya Allah kita akan lanjutkan masih dengan asinkronus kita ya, pertemuan sekali lagi. Kemudian minggu depannya lagi kita akan punya sinkronus ya, atau pertemuan tatap muka melalui Jimit nanti. Demikian saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.